Puji Tuhan. Selamat pagi, salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Pagi hari ini kita ada dalam rumah Tuhan untuk mengenang, memperingati akan peristiwa agung yang Tuhan Yesus kerjakan di atas bukit Golgota bagi kita yang percaya kepada Dia. Kita akan segera mulaikan ibadah Jumat Agung saat pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, Dia Yesus telah mati bagi kita. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Semoga sidang jemaat sama-sama kita bangkit berdiri, kita agungkan Dia karena Dia telah mati. Dia bangkit bagi kita semua yang percaya kepada Dia. Haleluya. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku bagi Dia sembahku, hanya dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi, bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, sebab Tuhan telah turun dari sorga, datang ke dalam dunia, menderita melalui jalan Via Dolorosa, dan Tuhan rela mati di atas kayu salib demi menukarkan kemuliaan-Mu kepada kami yang percaya kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini ya Tuhan, bersama kami semua jemaat GPD Ebenezer Abobo, kami boleh mengenang akan peristiwa kebaikan Tuhan yang tidak akan pernah terlupakan. Dan kami percaya Tuhan bahwa hal ini merupakan suatu hal yang sangat indah bagi kami, supaya kami setiap hari boleh melihat kehidupan kami dan kami kembali kepada salib-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa jalan penderitaan, kematian tubuh ini adalah menuju kepada jalan kehidupan kekal bersama Yesus di sorga yang mulia. Terima kasih ya Tuhan. Kami segera akan mulaikan ibadah Jumat Agung pagi hari ini. Tuhan mengurapi para pelayan-pelayan-Mu, dari song leader, singers, pemain tamborin, pemain musik, hamba-Mu yang melayani firman, para majelis yang melayani perjamuan suci. Tuhan memberkati kami semua dengan kuasa Roh-Mu, biar kami dengan rendah hati boleh melayani Tuhan, sebab kami bukan apa-apa, hanya Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Kami segera akan mulaikan ibadah Jumat Agung pagi hari ini di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur pada Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, Dia rela mati menebus setiap dosa kita. Cintanya dan kasih-Nya lebih dari segala yang ada. Mari kita mau naikkan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Segala yang ada, putranya dikorbankan lebih seluruh manusia. Darah domba tercurah di Kalvari, darahnya hapuskan dosaku. Cintanya dan kasih-Nya. Amin, haleluya Yesus. Cintanya dan kasih-Nya
darahmu di atas kayu salib. Amin, haleluya. Darahnya, darahnya hapuskan Satu suku-suku katakan darah Allah. Mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Amin. tercurah di Kalvari. Darahnya, darahnya hapuskan dosa. Serukan nama Yesus. Darah domba Allah, amin, tercurah di Kalvari. Darahnya, darahnya hapuskan dosaku. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya, darahnya hapuskan dosaku. Katakan darahnya. Darahnya, darahnya hapuskan dosaku. Dengan iman katakan. Darahnya, darahnya hapuskan dosaku. Haleluya, haleluya. Darah Yesus menghapuskan setiap dosa kita. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju. Maju
Kesempatan pertama kami berikan kepada anak sekolah minggu untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Langsung saja. Yohanes 13 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.
Selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Eklesia. Paduan suara Eklesia, langsung saja. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap pujian yang sudah kita naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada satu bukit jauh dari sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin Tuhan.
di kayu salib mengalir darahnya, waktu dia rasa sengsara. Di sana Tuhanku dihujat, disiksa, membawa selamat dunia. Aku datang pada salib itu. Mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Pada salib itu, Amin Tuhan. kulihat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Di kayu yang kasar diingatkan Tuhan. Di kayu yang kasar diingatkan Tuhan bahwa kelepasanku tetap. Bagiku sebabnya. Bagiku sebabnya Tuhan ke Golgota menebus semua dosaku. Ku datang, haleluya Yesus. Salib itu, amin. Kulihat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu, haleluya Yesus. Kulihat cintanya Tuhanku, amin Tuhan. Dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa, haleluya. Ku datang pada salib itu, haleluya. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Dengan kasih Kristus Bapak Ishak Jari berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Aku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh ada di Ka'bah-Mu Tuhan. Kami boleh sama-sama memperingati Jumat Agung ya Bapa, di mana Engkau rela mati bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan.
Darah-Mu yang suci Tuhan mengalir untuk menebus segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami ada di Ka'bah-Mu Tuhan. Kami boleh bersuka cita, kami bersyukur Tuhan. Pengorbanan-Mu bagi kami sangat luar biasa Tuhan. Pengorbanan-Mu telah menghapus segala dosa hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu bagi kehidupan kami ya Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan kuduskan hidup kami, sucikan kehidupan kami semua yang hadir pada pagi hari ini ya Bapa. Sehingga setiap firman yang disampaikan bagi kami boleh tertanam, boleh berbuah-buah, dan biarlah dimanapun kami berada, kami menjadi terang bagi orang di sekitar kami. Banyak jiwa diberkati, banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menjadi pembawa kebenaran firman Tuhan bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Allah Roh Kudus memberkati kehidupan hamba-Mu ya Bapa, sehingga setiap kalimat yang disampaikan bagi kami, setiap firman yang ditaburkan bagi kami, mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera. Kami percaya kami pulang dari tempat ini, tidak kami pulang dengan kosong, tapi kami percaya kami pulang membawa kemenangan sukacita lewat kebenaran yang diberikan bagi kami pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah memimpin kami dengan puji-pujian. Dimanapun hamba-Mu berada, pakai hamba-Mu menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa salah kami Bapa. Kami akan segera duduk diam untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita akan mendengar firman Tuhan yang kita akan baca dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 15 sesuai dengan tema yang terpampang di depan Bapak Mama semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita membaca ayat ini. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini seluruh umat Kristen di seluruh dunia boleh memperingati, mengenang akan peristiwa Jumat Agung di mana Yesus melalui jalan Via Dolorosa begitu mengalami penderitaan yang maha hebat, baik penderitaan batin, penderitaan fisik, dan juga penderitaan rohani di mana dia ditinggalkan oleh Bapanya. Di atas kayu salib dia berseru, Eloi, Eloi lama sabatani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan dengan sudut judul tujuan kematian Tuhan Yesus. Mengapa Kristus harus mati? Mungkin pertanyaan ini pertanyaan yang agak lucu ditanyakan. Mengapa Yesus harus mati? Tentu saja dengan entengnya kita menjawab Yesus mati mudah saja karena Yesus mati untuk menyelamatkan kita. Yesus mati karena Dia mengasihi kita. Dua jawaban ini sudah cukup untuk menjawab apa yang kita tanyakan, saya tanyakan. Namun, Yesus mati untuk menyelamatkan kita, itu hal yang betul, benar 100%. Tetapi itu baru hanya sebagian dari kebenaran yang kita ketahui. Begitupun Yesus mati karena Dia mengasihi kita, itu benar. Tapi itu baru, masih belum kebenaran seluruhnya. Sebab penderitaan yang Yesus derita adalah suatu penderitaan yang pada intinya yang kita tahu bahwa itu adalah penderitaan jasmani.
Penderitaan jasmani bukan pokok yang utama. Mengapa Yesus mati? Tentu saja yang menjadi pertanyaannya begini, apa rencana kekal dari kematian Yesus? Apakah dia hanya menyelamatkan kita dari dosa titik? Apakah dia hanya mengasihi kita? Dia mengangkat kita daripada lumpur dosa? Tetapi apa rencana kekal Allah lewat anaknya Yesus Kristus? Apakah Allah mempunyai tujuan? Tujuan yang bukan hanya di bumi ini saja, tetapi tujuan kekal. Kalau kita melihat bahwa Yesus mati karena dia mengasihi kita, yang kita gambarkan sebenarnya adalah merupakan motivasi dan niat hati. Tapi tidak menjelaskan untuk apa Yesus mati. Karena ketika saya bertanya mengapa Yesus mati, yang sedang ditanyakan kalau Yesus mengasihi kita hanyalah motivasi atau hal yang mendorong dia untuk melakukan itu. Padahal yang menjadi suatu substansinya, dasarnya, apa rencana kekal dari kematian Yesus? Apa rencana kekal dari kematian Yesus? Apakah rencana kekal itu ada? Nah, saudara-saudaraku, jadi pertanyaan tentang motivasi. Kematian Yesus berbeda dengan tujuannya. Motivasi itu berbeda dengan tujuan. Motivasi memang adalah dia mengasihi kita. Tetapi apa tujuan dari kematian itu? Motivasi berbeda. Motivasi tentu saja ada sesuatu di balik apa yang dia kerjakan, apa yang dia katakan. Tetapi tujuan ini adalah akhir kekekalan daripada kematian Yesus Kristus. Nah, saat Bapak saudara-saudaraku kita bicarakan tentang salib, maka kita tidak akan pernah mencoba untuk menggambarkan Yesus yang tertancap tangannya oleh paku, tertusuk lambungnya oleh tombak, dan pada saat pukul 12 dia menghembuskan napas terakhir dan berkata sudah selesai, dan terjadi peristiwa gempa bumi dan lain sebagainya. Sebab penderitaan jasmani sebenarnya bukan pokok utama. Bukan pokok utama dari hal yang sebenarnya yang harus kita pahami. Karena kalau kita melihat bahwa siapa yang diantara kita yang bisa memahami sesuatu yang belum kita ketahui, yaitu namanya penderitaan rohani. Penderitaan jasmani, kalau kita sama-sama tahu peristiwa penghukuman di salib itu penghukuman yang sudah sering dilakukan oleh bangsa Romawi. Begitu banyak penjahat-penjahat yang sudah disalib. Nah, kalau kita hanya bersedih karena kematian Yesus, kenapa kita tidak bersedih untuk orang-orang yang disalibkan, yang lainnya? Yang saya maksudkan di sini, saudara-saudaraku, pokok utamanya yaitu penderitaan rohani yang sedang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Penderitaan rohani yang sedang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Mengapa kita tidak memahami? Kita tidak memahami sampai ke situ. Mengapa kita tidak memahami sampai ke situ? Lalu saudara-saudaraku, bagaimana kita bisa memahami keadaan berdosa? Keadaan di mana orang yang hancur karena dosa. Bapak saudara-saudaraku, saya kasih contoh begini. Bahwa kita hidup bertumbuh di keluarga yang bersih, di keluarga yang rapih, di keluarga yang disiplin. Lalu kita melihat ada anak-anak lain yang bermain lumpur. Dan mereka bukan hanya bermain lumpur, dia ambil lumpur, dia taruh, dia punya muka, badan semua kotor. Lalu kita merasa risih, merasa geli, merasa sesuatu yang tidak pas dengan kita. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa dengan bermain lumpur seperti itu. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan bahwa begitu banyak kita sekali asik berbuat dosa. Kita tidak menyadari kita punya kepekaan bahwa sebenarnya hal itulah yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Suatu penderitaan rohani di mana kita tidak peka akan dosa yang kita lakukan. Kita anggap itu biasa. Kalau tadi saya katakan anak-anak yang bermain lumpur dengan teman-temannya, mereka anggap itu biasa.
Anak-anak yang kita lihat mereka saya bedakan oleh anak-anak yang dijaga oleh orang tuanya, tidak boleh keluar sembarangan. Tetapi sebaliknya ada anak-anak yang di pasar kita lihat, mereka begitu bebas saja. Kita merasa tidak nyaman, kita merasa risih sekali. Nah, Bapak Saudara, begitu banyak manusia yang senang dengan hidup dalam dosa. Apa tujuan kematian Tuhan Yesus? Jika kita belum mencapai kepekaan rohani seperti Dia, maka kita tidak mungkin akan bisa memahami hal ini. Kita tidak bisa memahami akan hal ini, sebab ketika kita sampai batas tertentu, kita masih bisa memahami arti kepedihan penderitaan fisik di kayu salib. Namun yang paling pokok utama bukanlah masalah penderitaan jasmani, tetapi suatu penderitaan rohani, di mana kalau kita tahu bahwa manusia tidak peka terhadap dosanya. Manusia merasa biasa bergaul dengan dosa. Manusia merasa itu lumrah terjadi. Ya, berdosa sedikit-sedikit bolehlah, tipu-tipu sedikit bolehlah. Tetapi saudara-saudaraku, secara rohani, kalau saya boleh katakan bahwa orang Kristen benar-benar jauh dari Kristus, kalau dia merasa bahwa dosa yang dilakukan itu hal yang biasa, hal yang lumrah terjadi. Persoalan dengan suami, persoalan dengan istri, saya bebas dong selingkuh dengan orang lain. Hal yang lumrah bagi dia. Tetapi saudara-saudaraku, hal yang perlu kita mengerti, bahwa selama kita tidak sedih melihat dosa yang kita lakukan, maka mana mungkin kita bisa memahami penderitaan rohani yang dialami oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ketika dia di atas kayu salib, orang membagi-bagikan, mengundi jubahnya. Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa yang mereka perbuat, mereka tidak tahu. Kenapa? Karena mereka beranggap bahwa dosa itu biasa, tidak peka terhadap apa yang mereka lakukan. Inilah penderitaan rohani yang dialami Tuhan Yesus. Karena kita tidak memahami, mendalami kepedihan penderitaannya, maka kita yang bisa lakukan hanyalah kita mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar. Untuk apa Yesus melakukan hal itu? Untuk apa Yesus melakukan hal itu? Apa yang menjadi tujuan? Apa yang menjadi tujuan Yesus harus mati di atas kayu salib? Sekali lagi, apa yang menjadi rencana kekal Allah dalam mengutus Yesus untuk mati? Nah, Bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita bisa mendapatkan gambaran daripada penderitaan rohani yang dialami oleh Tuhan Yesus, saya percaya kita akan menjadi peka, kita akan menjadi sensitif terhadap segala dosa yang kita lakukan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perbuatan-perbuatan dosa ini. Ingat dalam Kejadian pasal 6, ketika Nuh, dia hidup di antara orang-orang yang melakukan dosa dan mereka menganggap itu hal yang biasa, hal yang menyenangkan, hal yang lumrah. Tapi firman Allah katakan bahwa roh Tuhan tidak selama-lamanya dalam diri manusia. Tuhan begitu sedih, Tuhan menyesal menjadikan manusia. Inilah penderitaan rohani yang harus Yesus jalani. Bagaimana saya bisa mendapatkan pertolongan Tuhan dan mewujudkan tujuan itu dalam hidup saya pribadi? Rasul Paulus menggambarkan bahwa ada 4 bagian yang Rasul Paulus tuliskan kepada Titus, rekan sekerja dan juga murid yang dilatih olehnya. Titus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Titus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Dalam ayat itu Rasul Paulus tuliskan kepada Titus, rekan sekerja dan muridnya, dikatakan yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Yang pertama, Rasul Paulus berbicara lewat 4 kutipan ini. Apa tujuan kematian Allah di dalam Yesus bagi saya? Yang pertama, membebaskan kita dari segala kejahatan. Membebaskan kita dari segala kejahatan. Ayat itu katakan bahwa apa? Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita.
membebaskan kita dari segala kejahatan. Bapak saudara-saudaraku, jawaban Paulus mengapa dia menyerahkan dirinya? Dia menyerahkan dirinya untuk menebus. Bahasa Yunaninya redeem. Redeem artinya kata yang dipakai untuk suatu kalimat yaitu setting free, membebaskan seorang budak yang pada zaman dahulu seorang budak ketika dia beli, maka orang itu tidak bisa berhak. Dalam firman Tuhan, membebaskan itu dengan cara membayar uang pembebasan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak dan emas. Orang pada zaman dahulu membeli budak dengan perak atau emas. Dan kalimat menebus kita dari apa? Menebus kita dari segala kejahatan. Kejahatan ini dalam bahasa Inggrisnya lawlessness, pelanggaran. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat dikatakan begini. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Firman Allah katakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Hukum Allah diberikan untuk meningkatkan pengetahuan manusia tentang Allah. Hukum Allah diberikan secara positif untuk menyatakan kekudusan Allah. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Dan itu adalah pelanggaran hukum Allah. Pelanggaran hukum Allah itu suatu penolakan terhadap hukum Allah. Penolakan terhadap hukum Allah. Dan itu berarti penolakan terhadap kedaulatan Allah. Nah, Bapak saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu manusia seenaknya semaunya mengikuti keinginannya untuk melanggar hukum Allah. Dan ini terus dia turun kepada kita manusia saat ini, yang berbuat sekehendak hatinya. Dia menyakiti hati orang lain, dia hidup dengan semaunya sendiri, dia tidak peduli dengan Tuhan, dia tidak peduli dengan isi hati Tuhan, dia tidak peduli dengan semuanya. Karena apa? Karena ini berarti bahwa penolakan terhadap pemerintahan Allah di dalam hidup kita. Kita tidak peduli dengan perintah Allah, kita tidak peduli dengan firman Tuhan, kita hanya mau menyenangkan diri kita sendiri. Penebusan ini tidak sekedar dalam status hukumnya, tetapi penebusan ini adalah membebaskan dari cara hidup kita yang salah. Membebaskan kita dari dosa bukan hanya status hukum. Status hukum seperti status hukum seorang ketika dia divonis oleh hakim, dia terpidana, dia dipenjarakan sekitar berapa tahun selanjutnya. Nah, budak yang ditebus itu dibeli dengan emas dan perak, dan itu bukan hanya status hukumnya, tetapi cara hidupnya dibebaskan, dilepaskan. Ketika kita belum mengenal Kristus, kita hidup dalam pelanggaran. Dan hukum Allah tidak berarti bagi kita. Allah tidak berarti bagi kita. Kita tidak peduli dengan firman Tuhan. Namun saudara-saudaraku, Kristus menebus kita dari segala kejahatan. Kejahatan itu berupa pelanggaran dan cara hidup kita. Cara hidup kita yang berlawanan dengan kehendaknya. Inilah membebaskan kita dari segala pelanggaran yang diambil dari suatu kondisi pada waktu itu di mana budak-budak dibeli dengan perak dan emas, lalu dilepaskan. Yang kedua yaitu menguduskan bagi dirinya suatu umat. Rasul Paulus melanjutkan bahwa Kristus mati untuk menguduskan bagi dirinya umat kepunyaannya. Kristus tidak menyelamatkan kita semata-mata supaya untuk kita diselamatkan dan mendapat tempat di surga. Itu suatu pemikiran yang egoistis, yang berpusat hanya kepada diri sendiri, egosentris. Tetapi Kristus, dia mati untuk menguduskan kita, dan dikatakan bagi dirinya suatu umat, membentuk umat bagi dirinya, membentuk suatu komunitas, membentuk suatu umat yang kudus bagi dirinya.
Kita tahu saudara-saudaraku dalam perjanjian lama bagaimana Yesus Allah memilih bangsa Israel. Dikatakan dalam Keluaran, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Dia memilih bangsa Israel. Nah, sebelum itu saudara-saudara, kita lihat bahwa kata menguduskan ini bahasa Yunani secara harafiah yaitu membersihkan, membuat bersih. Bersih dari segala kejijikan, bersih dari segala noda, bersih dari segala kotoran. Dan dia melakukan itu karena dia menginginkan umat milik pribadinya. Umat milik pribadinya. Sehingga saudara-saudaraku, sekarang kita bisa mengerti tentang kematian Yesus. Apa tujuan kematian Yesus? Membentuk, menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Umat kepunyaannya sendiri. Umat kepunyaan ini adalah umat yang telah dibebaskan dari dosa, umat yang indah karena dihiasi oleh kemurnian rohani, kekudusan. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa ketika bangsa Israel dipilih oleh Tuhan, dalam firman Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel ini bukan bangsa yang hebat, bukan bangsa yang istimewa. Mereka juga tidak banyak, tetapi Allah memilih bangsa ini untuk menguduskan baginya suatu umat pilihannya. Melalui bangsa Israel, Allah ingin agar bangsa ini menjadi sesuatu bagi bangsa lain untuk memberitakan kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak saudara-saudaraku, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, ini ada harga yang dibayar. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 24 dikatakan kalau benih tidak mati dulu, maka dia tidak akan bertumbuh. Begitupun dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, bahwa dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu sama-sama bahwa bangsa Israel ini dimulai dari perjanjian Allah kepada Abraham. Abraham dikenal sebagai bapa segala orang beriman, bapa segala orang percaya. Dan Abraham keistimewanya dimanapun dia pergi, dia selalu mempersembahkan korban bakaran. Korban bakaran ini merupakan harga yang dibayar oleh Abraham untuk mewujudkan janji Allah, yaitu melalui keturunannya Allah akan memberkati bangsa-bangsa lain. Nah, dalam kehidupan bangsa Israel yang dipilihnya itu, kalau kita melihat bahwa Israel ini tidak ada sesuatu yang istimewa. Tidak ada sesuatu yang istimewa dari bangsa Israel. Tidak ada sesuatu pun yang dibanggakan. Tetapi Allah memilih bangsa Israel karena kalau kita melihat dalam Ulangan 7 ayat yang ke-6. Ulangan 7 ayat yang ke-6 ini hampir sama dengan Titus 2 ayat 14. Ulangan 7 ayat 26. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Umat kesayangannya. Dalam bahasa Yunani ini ada korelasinya dengan Titus 2 ayat 14, yaitu periosios, yang dalam perjanjian baru ini sering muncul bahasa ini yang memiliki suatu pengertian yang mirip dengan Titus 2 ayat 14, yaitu membebaskan, menebus, redeem. Jadi kalimat dalam Ulangan 7 ayat yang ke-26, 7 ayat 6 itu serupa itu dengan perjanjian baru dalam Titus 2 ayat yang ke-14. Dikatakan bahwa umat yang kudus bagi Tuhan, engkau dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa. Tadi saya katakan bangsa Israel tidak ada sesuatu yang spesial. Mengapa Allah pilih umat ini? Apakah orang Yahudi lebih baik dari orang lain? Lebih cerdas? Lebih ramah? Lebih suci? Tidak sama sekali. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-7, Ulangan 7 ayat yang ke-7. Sebab bukan karena lebih banyak jumlahnya dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Bangsa Israel bangsa yang paling kecil dari segala bangsa.
paling sedikit, paling tidak berarti, tapi justru itulah Allah memilih dia. Dalam perjanjian baru dalam Korintus, Rasul Paulus katakan, Allah bisa pakai orang bodoh untuk mempermalukan orang pintar. Allah bisa pakai orang lemah untuk mempermalukan orang kuat. Allah selalu memakai suatu rumus, yaitu dia menggunakan orang yang tidak mampu, dia menggunakan orang yang tidak bisa apa-apa untuk mempermalukan orang-orang yang merasa hebat. Itulah filosofi daripada Tuhan. Israel ini tidak ada apa-apanya, tidak ada suatu hal yang dibanggakan. Allah memilih dia. Sehingga saudara-saudaraku, dalam Ulangan pasal yang ke-7 tadi ayat yang ke-8, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkan kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Jadi Tuhan mengasihi kamu, memegang sumpahnya yang telah diikrarkan. Kenapa Allah memilih bangsa Israel yang lemah, yang sedikit, yang kecil, yang tidak ada apa-apanya? Karena dia sudah bersumpah kepada Abraham. Sumpah ini yang menjadi suatu covenant, perjanjian yang diteguhkan kepada Abraham. Diulangi terus, sehingga dalam Titus 2 ayat 14 ini kita bisa menemukan kata yang sama, yaitu redeem, menebus, membebaskan. Dia menebus kita, dia membebaskan kita, jadi menjadi Israel yang baru. Karena Israel menolak Tuhan Yesus. Ketika Pilatus berkata, lihat inilah rajamu, mereka berkata, dia bukan raja kami. Salibkan dia, salibkan dia. Peristiwa inilah yang membuat Israel gagal. Israel gagal untuk menjalankan tugasnya. Israel gagal untuk menjadikan dirinya suatu alat bagi Allah untuk kemuliaan kepada bangsa lain. Dalam Yesaya 42 ayat 6, Yesaya 42 ayat 6 dikatakan oleh firman Tuhan, Yesaya 42 ayat 6, aku ini Tuhan telah memanggil engkau dengan maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi Allah memanggil bangsa Israel untuk membentuk mereka menjadi perjanjian bagi umat manusia. Melalui bangsa Israel, perjanjian yang Allah ucapkan dengan sumpah kepada Abraham itu diteruskan kepada bangsa lain melalui Israel. Tetapi karena Israel telah gagal, maka Titus 2 ayat 14, dia menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita, periosus, yaitu menebus kita dari tangan Firaun dan menjadi Israel, pengganti dari Israel pertama. Sehingga kitalah yang percaya kepada dia menjadi umat perjanjian. Umat perjanjian. Untuk maksud inilah Allah memilih bangsa Israel. Selanjutnya, untuk menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Terang untuk bangsa-bangsa. Allah telah memilih Israel untuk mengerjakan tugas di dunia, yaitu menjadi terang bagi bangsa lain. Menjadi terang bagi bangsa lain. Tetapi Israel gagal. Dan kitalah Israel rohani yang dipilih Tuhan, karena dia sudah menyerahkan dirinya. Inilah tujuan kematian Yesus yang kedua. Yang ketiga, yaitu umat yang rajin berbuat baik. Mengapa Allah memilih kita menjadi kepunyaannya sendiri? Surat Titus melanjutkan dengan memberitahukan kita bahwa suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Camkan hal ini baik-baik. Pernah terminologi kata baik ini kalau bagi kita bahasa Indonesia agak sempit. Karena kalau kita melihat ada seorang muda dalam Matius pasal yang 19 ayat 16 datang kepada Yesus. Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan berkata dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-17, Matius 19:17, apa sebabnya engkau berkata kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan. Jadi terminologi kita kata baik itu
begitu relatif. Ada katakan bahwa kalau orang itu suka memberi uang, orang itu suka membantu, wah dia orang yang baik. Tetapi yang Tuhan maksudkan di sini, dia tahu apa isi hati orang yang bertanya ini. Tentu saja berbeda. Karena dia sedang menguji Tuhan Yesus. Tuhan katakan kalau engkau ingin masuk dalam hidup, turuti segala perintah Allah. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, dikatakan bahwa kita diciptakan Allah, diperlengkapi Allah untuk dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dan melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik. Pekerjaan baik. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-6, apa itu pekerjaan baik? Filipi 1 ayat 6 dikatakan oleh firman Tuhan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kalimat ini dalam bahasa Yunaninya agathos. Agathos ini adalah merupakan suatu kalimat baik atau good dalam physical and moral sense, dalam fisik dan moral, di mana itu menghasilkan suatu keuntungan baik itu. Dikorelasikan dengan Kejadian pasal 1 ketika Allah menjadikan seluruh alam semesta, dan Kejadian pasal 1 ayat yang ke-30 dia katakan bahwa Allah melihat segala sesuatu baik adanya. Baik di mata Allah berbeda dengan baik di mata manusia. Orang yang berbuat baik belum tentu dia diselamatkan. Matius 5 ayat 16 katakan bahwa hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Orang yang berbuat baik versi firman Tuhan, yaitu Bapa di surga dipermuliakan. Bukan saya yang dipermuliakan, tapi Bapa di surga yang dipermuliakan. Inilah tujuan Yesus mati, untuk membuat umat yang rajin berbuat baik. Mengapa Yesus rela mati? Karena dia ingin memiliki umat kepunyaannya sendiri yang gemar, bukan hanya rajin, gemar berbuat baik, supaya Bapa di surga dipermuliakan. Saudara berbuat baik dengan mentaati firman Tuhan, Bapa di surga dipermuliakan, otomatis dia senang dengan kita. Nuh hidup di tengah orang-orang yang kafir, berbuat sekehendak hatinya sendiri, tidak peduli dengan Tuhan. Firman Allah katakan bahwa Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Bapak saudara-saudaraku, dapatkah kita bisa melihat keseluruhan rencana keselamatan daripada Allah? Karena arti rajin berbuat baik ini juga memiliki pengertian yang lebih dalam, gemar berbuat baik. Pertanyaannya, apakah kita sebagai gereja-gereja ini sudah menjadi terang bagi dunia ini? Sudah menjadi terang bagi dunia ini. Selanjutnya, yang keempat, Yesus mati untuk menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Roma 14 ayat yang ke-9. Roma 14 ayat yang ke-9 dikatakan oleh firman Tuhan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan bagi atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Dalam terjemahan lain Tuhan ini tidak pakai kata ha. Ada suatu pengertian yang kita perlu pelajari, bahwa Kristus telah mati dan hidup kembali. Untuk apa? Menjadi Tuhan, Lord. Menjadi Tuhan atas orang mati maupun orang-orang hidup. Nah, kata Lord ini Tuhan, majikan, pemilik, penguasa, bukan supaya dia menjadi juru selamat dalam konteks ayat ini, tetapi Bapak saudara-saudaraku, ini menjadi suatu yang perlu kita mengetahui bahwa Kristus menjadi penguasa. Menjadi penguasa. Dan kita bisa tahu bahwa kata Lord ini bentuk kata kerja dalam bahasa aslinya, bahwa Paulus sedang berbicara tentang beberapa hal yang perlu kita mengetahui, bahwa dia menguasai hidup kita. Tadinya kita adalah budak dosa. Budak dosa, di mana dosa menjadi tuan kita. Sehingga kita, manusia ini, darah dan daging, pasti akan mati. Kenapa? Kita dibawa perbudakan dosa. Upah dosa adalah maut, kematian. Dalam Roma tadi katakan bahwa sebab untuk itulah, sebab untuk Yesus matilah, maka dia menjadi tuan atas orang mati dan atas orang hidup. Jadi yang tadinya kita adalah budak maut, tetapi Yesus mati di atas kayu salib dan dia menjadi tuan. Ini artinya apa?
kepemilikan diambil kembali oleh Yesus yang mati. Bagi orang yang percaya, kita tidak lagi berada di bawah budak maut. Meskipun secara fisik, Yesus pernah berkata dalam firman Tuhan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Kamu akan diselamatkan sekalipun kamu mati. Artinya saudara-saudaraku bahwa kita bukan lagi berada di bawah penguasa dosa. Kita, kepemilikan kita sudah berpindah. Seorang anak mempunyai ayah yang dia tahu ayahnya menyayangi dia. Ayahnya memberikan kecukupan dalam materi. Ayahnya melindungi dia kemanapun dia pergi. Sehingga pada waktu dia berjalan di jalan bersama orang tuanya, dia tidak takut orang menyerang dia, orang mukul dia. Dia tidak takut karena dia tahu ada ayahnya yang melindungi dia. Karena dia anak, dia di bawah penguasaan bapaknya. Kepemilikan dia adalah milik bapaknya. Lain hal kalau anak itu bukan bapaknya, siapa yang melindungi dia? Tidak ada yang bisa melindungi dia. Yesus mati untuk menguasai kehidupan kita, baik dia mati dan dia hidup. Jadi dia Tuhan, Lord atas orang mati maupun orang hidup. Orang yang mati dalam Tuhan tentu saja. Jadi inilah merupakan tujuan kematian Tuhan Yesus, supaya membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin, yang gemar berbuat baik. Tuhan begitu luar biasa, bukan hanya sekedar menyelamatkan kita, bukan hanya sekedar mengasihi kita, tetapi dia membebaskan kita dari segala kejahatan dosa, seperti budak yang dibeli dengan perak dan emas, tetapi ini beda dengan darahnya sendiri, lalu menguduskan bagi dirinya suatu umat. Umat inilah yang Tuhan Allah inginkan hidup dalam dunia ini, memberitakan menjadi terang, memberitakan perjanjiannya kepada bangsa-bangsa lain. Dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu apa? Rajin, gemar berbuat baik. Matius pasal 5 tadi katakan bahwa hendaklah terangmu bercahaya di depan orang lain, sehingga mereka memuliakan Bapamu di surga. Apa artinya setiap bulan kita makan korban atau makan anggur dan roti, minum anggur dan makan roti perjamuan, tapi kehidupan kita selalu menjadi suatu bahan cemoohan bagi orang lain. Tidak ada artinya, saudara-saudaraku. Yesus mati untuk membebaskan umatnya dari dosa. Yesus mati untuk apa? Membentuk, menguruskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri yang gemar berbuat baik. Di peristiwa momen Jumat Agung ini, marilah kita boleh kembali kepada firman, back to Bible. Marilah kita mengoreksi diri kita. Kita sudah dibebaskan dengan begitu luar biasa oleh darahnya. Penderitaan jasmani tidak sebanding dengan penderitaan rohani yang dia alami, karena dia Allah yang kudus. Ibrani katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan kehidupan kita untuk menerima roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Yesus, darah domba Allah tercurah di Kalvari. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya, oh darahnya hapuskan dosaku. Amin. Darah domba Allah. Haleluya. Bangsa Israel dibebaskan Allah dari bangsa Mesir.
Dan Allah berjanji untuk memberikan tanah perjanjian. Kita bersyukur sebab Dia bukan hanya membebaskan kita dari segala perbudakan dosa, tetapi Dia ingin menjadikan kita umat pilihannya yang kudus di hadapan Tuhan, yang memberitakan kemuliaan Tuhan, yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa kafir, bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dalam dunia ini. Supaya kita rajin, gemar berbuat baik, sehingga Tuhan dipermuliakan. Kita bersyukur Dia begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dia mengasihi saya dan saudara. Dia ingin sama-sama hidup dengan kita. Baik dalam dunia ini kita menjadi terang bagi orang lain. Haleluya. Mari kita merenungkan akan kebaikan Tuhan ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Darahnya hapuskan dosaku. Darah domba Allah. Haleluya. Darah domba bercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Tuhan berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 15, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu untuk pergi memberitakan kemuliaan Allah kepada orang lain yang tidak perlu percaya kepada Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yesus, Dia begitu baik memilih kita menjadi umat yang akan dikuduskan dalam dirinya. Itulah Dia rela mati di atas kayu salib. Haleluya. Hapuskan dosaku. Darah domba Allah. Darah para majelis. Saya mengundang tampil ke depan dan sidang jemaat. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Curah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Darah domba Allah. Oh, darah domba Allah bercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kuduskan kami ya Roh Kudus. Layakan kami untuk makan tubuh dan minum darah-Mu ya Tuhan. Kalau ada dosa yang kami lakukan, Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Layakanlah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh berlayak di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Menyadari kami Tuhan bukan apa-apanya Tuhan. Kalau Kau memilih kami ini semua oleh anugerah-Mu ya Tuhan, hanya oleh karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman Allah Roh Kudus meteraikan dalam hati kami, agar kami boleh mengerti tujuan kematian Tuhan Yesus lebih luas daripada hanya sekedar menyelamatkan, mengasihi kami, tetapi membebaskan kami, menguduskan bagi dirinya suatu umat yang kudus, dan juga membuat umat yang rajin berbuat baik. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Saat kami mengambil roti dan minum anggur ini, biarlah Roh Kudus bicara dalam hati kami, agar kami boleh menjadi terang bagi orang-orang lain yang tidak mengenal-Mu ya Tuhan. Dalam lingkungan di mana kami berada, baik di kantor, baik di rumah, dimanapun kami berada,
biarlah kami menjadi keteladanan bagi orang lain. Yesus terpancar dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Siaplah hati kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus disalibkan karena cinta. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Terpaku disalib, terpaku disalib, sudah Tuhan angkat dosaku, dan darahnya bawa kelepasan dosa, digenapinya Taurat sungguh. Terpaku disalib, terpaku disalib, terpaku disalib, sudah Tuhan angkat dosaku, dan darahnya bawa kelepasan dosa, digenapinya Taurat sungguh. Atas salibnya, atas salibnya, lihat Yesus atas salibnya, Dia angkat dosaku dan menjadi korban. Atas salib, atas salibnya, haleluya. Atas salibnya, atas salibnya, lihat Yesus atas salibnya, Dia angkat dosaku dan menjadi korban. Atas salibnya, atas salibnya, atas salibnya, lihat Yesus atas salibnya, Dia angkat dosaku dan menjadi korban. Atas salibnya, atas salibnya, atas salibnya, lihat Yesus atas salibnya, Dia angkat dosaku dan menjadi korban. Atas salibnya. Saya mengundang sama-sama kita bangkit berdiri dengan hati yang tertuju kepada korban Yesus di atas kayu salib. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Atas salibnya,
atas salibnya. Lihat Yesus atas salibnya, Ia angkat dosaku dan menjadi korban atas salib. Dengan kasih Kristus Bapa Hengki, marilah pimpin kita dalam doa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Mari kita angkat cawan dengan kasih Kristus Bapak James Oli pimpin kita dalam doa. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Amin, puji Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Haleluya Yesus. Amin, haleluya Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Haleluya, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh
kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Haleluya, sungguh indah. Terima kasih ya Tuhan, sungguh besar pengorbananmu. Karena kami percaya ya Tuhan, indah rencanamu bagi kami yang telah Engkau tebus ya Tuhan. Kami bersyukur buat korbanmu di atas kayu salib. Biarlah kami boleh hidup menurut kehendak dan maumu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati kami semua ya Tuhan, yang sudah makan dan minum tubuh dan darahmu ya Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak Selami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, selalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Yang bertugas pagi ini Ibu Len Yohanes dan Ibu Mia Mangi, Ibu Ice Adu dan Ibu Febri Detan, Ibu Lin Anin dan Ibu Adel Pama, Ibu Adel Fanggidae dan Ibu Magda Malelak. Kita akan mendengarkan firman Tuhan 2 Korintus pasal 9 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Maliaki pasal 3 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku.
ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Allah menolong dan memberkati kami, mampukan kami sehingga kami mampu memberi yang terbaik bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekarang saya sudah bebas. Saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati persembahan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Selanjutnya kita akan mendengarkan jadwal ibadah. Sabtu tanggal 16 April pukul 15.00 ibadah Paskah Sekolah Minggu di gereja. Pelayan firman Pendeta Selviso. Dan dilanjutkan pada pukul 18.00 latihan musik WL Singers di gereja, dan pada pukul 19.00 doa pelayan di gereja. Minggu tanggal 17 April pukul 6.00 ibadah raya di gereja, ibadah kebangkitan Tuhan Yesus. Pelayan pujian Bapak Hengki Malelak, pelayan firman Bapak Wakil Gembala. Singers Bapak Jedit Ngadi, Saudari Tina Kila, Ibu Jenny Nepa, dan Bapak Feki Para. Multimedia, soundman, dan pemain musik tim, persembahan pujian paduan suara eklesia. Kolektan untuk hari Minggu, Ibu Dina Muskanan dan Ibu Herlince Manafe, Ibu Mardes Detan dan Ibu Animangi, Ibu Betty Jari dan Ibu Nelji Lalai, Ibu Relindun dan Ibu Evindun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan
Bagi Bapak Ibu yang belum mengumpulkan telur Paskah, silahkan bawa ke pastori batas sebentar malam, karena besok jam 3 sore ibadah Paskah sekolah minggu dimulai. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Wakil Gembala. Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah Jumat Agung saat pagi hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat dan syukur. Terima kasih Tuhan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Terima kasih Tuhan, namanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala hormat syukur, bagi Yesus, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Haleluya, amin, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat, syukur buat karya-Mu yang agung di atas kayu salib. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Hidupan kami semakin hari semakin berubah ya Tuhan, menurut kehendak dan mau-Mu ya Tuhan, sehingga hati Tuhan disukakan. Terima kasih ya Tuhan buat ibadah Jumat Agung pagi hari ini yang diberkati. Kami bersyukur Tuhan, dari awal sampai akhir Tuhan sudah menolong dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami boleh menikmati kehadiran-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini, baik dari pujian, penyembahan, firman Tuhan, terkhususnya perjamuan kudus yang telah kami terima. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu pagi hari ini. Sebentar kami akan berpisah, Tuhan menyertai kami dalam perjalanan, tibakan di rumah kami dengan selamat. Terus kami berdoa bagi kekasih yang kami yang sakit, baik Ibu Sila, Ibu Deni Loe dari Meagiri ya Tuhan. Tuhan menolong mereka, yang juga ya Tuhan yang tidak kami sebutkan. Tuhan menolong, memberikan kekuatan, pemulihan-Mu terjadi atas kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami akhiri ibadah saat pagi hari ini. Sidang jemaat, mari kita terima berkat Tuhan. Adalah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua saat ini dan sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di dalam surga. Amin. Amin. Tuhan Yesus